Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita belajar bersama, saling menasihati di antara kita. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama. Kita belajar kepada Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang risalah beliau yang beliau tulis baru-baru ini keluar. Artinya ini risalah terbaru beliau, tulisan terbaru beliau berkaitan dengan bagaimana cara agar kita sebagai seorang muslim itu menghadapi ujian. Secara umum tulisan ini yang kita akan bacakan jamaah, ini beliau tulis tentang kondisi mereka di negeri-negeri Teluk. Itu terjadi peperangan di sana antara satu negara dengan yang lainnya. Akhirnya mereka terdampak dari peperangan-peperangan tersebut. Nah, beliau menulis risalah ini untuk menasihati kaum muslimin bagaimana agar bisa menghadapi ujian-ujian dan musibah-musibah tersebut. Namun kalau kita baca jamaah, secara umum ini semua nasihat baik bisa diambil oleh siapapun. Baik meskipun ini beliau tulis untuk secara internasional, tapi pun nasihat-nasihat yang beliau sampaikan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Bisa dalam ujian yang paling besar sampai pun ujian yang paling kecil. Mungkin beliau bicara tentang negeri-negeri, beliau bicara tentang internasional. Ini pun kita bisa terapkan mungkin sampai dalam rumah kita, sampai dalam kondisi kita, bagaimana kita menghadapi ujian. Karena penting kita belajar seperti ini karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghadapi namanya ujian, dan ujian itu silih berganti akan datang kepada kita. Yang jadi pertanyaan, yang jadi masalah, bagaimana kita menyikapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam kondisi kabad. Kabad ini susah payah. Bahkan sejak kita lahir jamaah, kita hidup dalam keadaan susah. Sampai pun kita dewasa, sampai nanti kita tua, ini akan mengalami fase-fase namanya kesusahan. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Allah memang menciptakan kita ini di atas muka bumi ini memang tujuannya untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami jadikan bumi ini semua isinya, keindahannya, manisnya dunia, ini semua dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah untuk menguji kita sebagai hambanya. Apakah kita mau bersyukur ataukah tidak, ataukah mungkin kita tidak sabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karenanya satu konsep yang harus kita pahami dalam menjalani kehidupan, kita lagi diuji sekarang. Kita sekarang lagi apa? Diuji. Mau dalam keadaan lapang, mau dalam keadaan sempit, kita semua diuji. Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa akan merasakan namanya kematian, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan kesusahan dan juga kebahagiaan itu sebagai fitnah bagi kalian. Yang jadi masalah, terkadang kita baru merasa diuji kalau kita mendapatkan musibah-musibah yang berat, musibah-musibah yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau kita mendapatkan hal-hal yang kita sukai, kita merasa kita tidak diuji. Padahal keduanya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan pagi hari ini, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar, kita akan bacakan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak. Beliau menyebutkan tentang 10 poin. Wallahu alam bisa selesai atau tidak. Tapi kita berusaha untuk
membaca semua apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, karena yang saya baca banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil. Jadi jangan sampai kita terlewatkan dari poin-poin yang beliau sampaikan. Wallahu taala alam. Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di muqaddimah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Beliau buka risalah beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah metode para ulama tatkala mereka ingin menyampaikan sesuatu, baik bentuk dalam risalah ataupun dalam khutbah, dalam penyampaian ceramah, beliau pasti awali dengan apa? Hamdalah, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga mereka berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala berkata, "Fa innal khutubal mulimmah wasyada'idal mudlahimmah idza halat bin nasi wa nazalat bihim azharat haqa'iqahum." Kata beliau, kalau ada musibah besar datang atau kesulitan-kesulitan yang dahsyat menimpa manusia, maka faedahnya atau hikmahnya adalah akan nampak bagaimana hakikat manusia itu. Jadi ini satu poin yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, diturunkannya musibah-musibah kepada manusia, ternyata itu ada tujuannya untuk apa? Untuk menampakkan hakikat manusia itu seperti apa. Wa kasyafat ma'adinahum, dan untuk menyingkap jati diri manusia itu sendiri. Wa mayyazat tayyibahum min khabithihim wa hasanahum min sayyi'ihim, sehingga terpecahlah, terbedakanlah mana orang-orang yang baik dan mana orang-orang yang buruk. Mana orang-orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana orang-orang yang tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min hikmatillahi fi ibtila'i khalqi. Dan inilah kata Syekh Abdul Razak, hikmah dari ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sekali lagi, untuk membedakan manusia, untuk menampakkan jati diri manusia itu, mana yang baik, mana yang buruk. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 37. Nanti para jamaah bisa rujuk kembali dalam ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyamizallahul khabitha minat thayyib." Allah berikan ujian itu agar Allah memisahkan yang buruk dari yang baik. Wa yaj'alal khabitha ba'dahu 'ala ba'dhin fayarkumahu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam ulaika humul khasirun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan yang buruk itu berkumpul satu sama lain di antara mereka, kemudian mereka berkumpul menumpuk semuanya, lalu Allah masukkan mereka semuanya ke dalam neraka jahannam ulaika humul khasirun, dan merekalah orang-orang yang merugi. Ini muqaddimah jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan di awal, beliau menyebutkan sekali lagi, ini poin yang harus kita pahami, bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah itu sebagai pembeda antara baik dan buruk. Kalau kita bicara tentang skala besar yang ingin disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, yaitu beliau ingin sampaikan bahwasanya di negeri-negeri Teluk, tatkala terjadi perpecahan, akhirnya nampak mana orang-orang yang loyal dengan pemimpin mereka dan mana orang-orang yang tidak loyal dengan pemimpin mereka. Maka kalau kita mau terapkan dalam kehidupan kita pun demikian, tatkala mungkin ada ujian besar kepada diri kita, gimana berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masih tetap husnuzon kepada Allah ataukah tidak, atau justru kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membedakan. Karena terkadang kalau kita masih dalam kondisi nyaman, keimanan kita itu belum teruji. Kita masih mudah kita mengatakan bahwasanya Allah akan berikan kita kemudahan. Tapi nanti pas kita dapat ujian yang berat, itulah ujiannya. Terkadang ada orang-orang yang mereka tidak kuat dengan ujiannya, akhirnya mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang jamaah kita lihat akhirnya betapa banyak, atau ada orang-orang yang bahkan waliyadzubillah sampai murtad kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara ujian yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Pondasi keimanan mereka tidak kokoh. Kondisi keimanan mereka tidak kuat untuk cukup menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga keimanan mereka akhirnya rapuh, akhirnya mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, kalau kita dapat ujian, berarti Allah ini sedang ngetes saya. Allah sedang uji saya. Apakah saya kuat tidak menghadapi ujian tersebut?
tersebut. Selanjutnya kata Syekh Abdul Razak, "Hadza wa innal imana as-sahih wal aqidah as-salima atharan qawiyan wa dawran barizan fi at-taghallubi 'ala asy-syada'id wal mulimmat." Kata beliau, demikian kalau Allah datangkan ujian itu untuk menguji kita, maka kata beliau sesungguhnya iman yang benar, iman yang kokoh dan akidah yang lurus, kata beliau, atharan qawiyan wa dawran barizan fi at-taghallubi 'ala asy-syada'id. Keimanan yang kokoh, kemudian akidah yang benar, itu memiliki pengaruh yang kuat dan peranan yang besar bagi diri kita untuk menghadapi kesulitan dan menghadapi musibah. Wal musabat wal mihan wal nawazil wal fitan, ini semua sama. Dzalika anna sahibal iman as-sahih wal aqidah as-salima qad ta'allama min dinihi umuran muhimmah. Kenapa akidah yang benar dan keimanan yang kokoh itu bisa memiliki pengaruh besar bagi kita untuk menghadapi ujian yang besar? Karena dalam keimanan, dalam akidah, di situ diajarkan bagaimana tips-tips untuk menghadapi ujian yang benar. Terkadang kita bingung menghadapi ujian. Maka sebagian ulama menyebutkan kalau ada orang stres, itu bukan orang mukmin. Saya ulang, sebagian ulama menyebutkan kalau ada orang stres menghadapi ujian, itu bukan orang mukmin. Kenapa? Orang mukmin pasti punya solusi. Pasti punya solusi. Yang jadi masalah, solusi itu dia tahu atau tidak. Terkadang dia tidak tahu, kenapa? Karena dia tidak punya akidah yang benar, dia tidak punya keimanan yang kokoh. Bukankah dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan kondisi seorang mukmin, semua kondisinya itu baik. In asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara. Kalau dia ditimpa kelapangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana khairan lah, dan itu yang terbaik bagi dia. Minimal orang paham hadis ini, dia akan bisa menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ini minimal. Tambah lagi kalau dia belajar tentang akidah yang benar, tentang bagaimana Allah itu Ar-Rahim, bagaimana Allah itu rahmat kepada hamba-hambanya, bagaimana Allah itu memudahkan urusan hamba-hambanya. Dia pasti tidak akan pernah merasa stres tatkala menghadapi ujian. Maka sungguh benar sebagian ulama menyebutkan kalau seorang mukmin atau ada orang dia stres menghadapi ujian, berarti ini bukan orang mukmin sejati. Kenapa? Keimanannya tidak apa? Kokoh. Saya ulang, kata beliau, wadzalika anna sahibal iman as-sahih wal aqidah as-salima qad ta'allama min dinihi umuran muhimmatan wa durusan 'azimatan tu'inuhu 'ala tsabati fil ahwali wasyadidah. وهذه جملة من الوصايا والتوجيهات المهمة في هذا الباب. أسأل الله أن يجعل فيها خيرا ونفعا لنا أجمعين. Saya ulang, kata beliau tadi, orang yang mukmin yang sejati, yang kokoh, dia akan belajar tentang bagaimana cara-cara menghadapi musibah-musibah yang Allah SWT berikan kepada dia. Nah, kata Syekh Abdul Razak, pada risalah ini saya akan memberikan taujihat, arahan-arahan dan juga nasihat-nasihat yang beliau tentu ambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pelajaran buat kita semua, bagaimana agar kita bisa menghadapi ujian-ujian atau musibah-musibah yang mungkin kita merasa berat, untuk kita bisa keluar dari masalah tersebut. Jadi ini muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Beliau ingin menyampaikan bahwasanya ini adalah arahan, wasiat, nasihat yang beliau ingin sampaikan kepada kaum muslimin bagaimana menghadapi ujian-ujian kehidupan. Wallahu taala alam. Ikhwan fiddin, kita bahas yang pertama. Beliau menyebutkan al-wasiyatul ula, nasihat yang pertama. Kata beliau, husnul dhanni billahi azza wa jal. Yang pertama yaitu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini harusnya kondisi seorang mukmin seperti ini. Tatkala dapat musibah, dapat ujian, langsung husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal gini, jamaah. Kita tahu Tuhan kita punya nama apa? Al-Hakim. Al-Hakim itu apa? Allah itu zat yang maha hikmah. Tidaklah Allah itu berkehendak kecuali pasti di baliknya itu ada apa? Hikmah. Terkadang hikmah itu kita tahu, tapi terkadang kita juga nggak tahu. Pun kita tahu pun terkadang tidak langsung. Mungkin bisa besok, mungkin bisa bulan depan, mungkin bisa tahun depan, bahkan nggak nampak sama sekali. Taruhlah kita nggak tahu ada hikmahnya ini apa sih di balik ujian ini.
Tapi kita tetap harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal hikmah yang kita dapati apa kira-kira jemaah? Kalau kita dapat ujian. Kira-kira apa minimal? Ngurangin dosa. Benar. Ini berarti yang ngomong banyak dosa mungkin. Minimal kita dapat pahala sabar ya tidak? Ngurangin dosa, pahala sabar. Itu hikmah minimal yang kita bisa dapatkan. Dan kalau kita bicara tentang ujian, faedah dari ujian banyak sekali. Para ulama menyebutkan dosa diampuni, kemudian juga misalnya derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hikmah. Sekali lagi toh misalnya kita enggak tahu apa hikmahnya, kita bisa husnudzon, pasti hikmahnya ini Allah ingin berikan kebaikan buat apa? Buat saya. Kita baca jemaah. Husnudzon billah aqidatun yanbaghi 'alal mu'min. Berhusnudzon kepada Allah ini adalah akidah yang sepantasnya dimiliki oleh seorang mukmin. Istihdaruha fi kulli waqtin wa hinin. Yang dia harus hadirkan setiap saat jemaah. Kalau hanya di waktu-waktu kita bahagia, kita husnuzon kepada Allah, ini mudah. Semua kita bisa. Makanya kalau antum dapat rezeki, antum bilang apa? Alhamdulillah rezeki anak soleh. Antum husnuzon. Tapi kalau dapat musibah, apakah antum berani bilang begitu? Ini mungkin karena kesolehan saya. Enggak, kita sulit untuk husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razak, husnuzon harus kapanpun, dimanapun, setiap saat. Wa tata'akkadu 'indal ahdatsil 'azimatil wal khutubil jasima. Kata beliau, apalagi kalau sedang menghadapi ujian yang berat. Saya ulang, husnuzon itu harus kita hadirkan setiap waktu, setiap saat, kapanpun, dimanapun. Lebih urgent lagi hadirkan husnuzon itu kapan? Tatkala sedang menghadapi ujian yang sangat berat. Apa dalilnya? Di sini Syekh Abdul Razak membawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla qala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ini hadis qudsi berarti. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. In dhanna khairan falahu. Kalau dia prasangka baik kepadaku, dia akan dapatkan kebaikan tersebut. Wa in dhanna syarran falahu. Tapi kalau dia prasangka buruk, ya dia dapatkan apa yang dia prasangkakan. Jadi ketetapan Allah itu bergantung dengan apa yang kita sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil berarti bahwasanya seharusnya setiap saat kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman para ummahat, jamaah yang SWT, Bapak Ibu, kata Ibnu Qayyim, husnuzon kepada Allah itu tidak mudah. Husnuzon kepada Allah itu tidak mudah. Apalagi orang yang punya hubungan buruk sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya mungkin dia bermaksiat, dia jarang beribadah pun malas-malasan. Dia itu kalau husnuzon sama Allah tuh berat. Saya kasih analogi begini jemaah, misalnya kita lagi punya hubungan buruk sama teman kita. Kemudian ada mungkin kita nggak pernah tegur-teguran, nggak ada masalah, kita nggak pernah tegur-teguran aja, lewat ya garing lah. Kemudian ada suatu mungkin permasalahan yang bersinggungan, kira-kira kita bisa husnuzon sama dia tidak? Saya ulang analogi begini jemaah, kita punya ada tetangga atau teman, mungkin kita nggak dekat sama dia, ngobrol aja garing, nggak enak. Kemudian ada suatu permasalahan yang bersinggungan antara kita dengan dia. Kira-kira kita bisa husnuzon sama dia tidak? Sulit. Pasti akan terbenam dalam arti, kayaknya begini deh, kayaknya begini. Setan akan akan niup-niup suudzon kita kepada orang tersebut. Apalagi misalnya kalau kita lagi bermasalah sama dia sejak awal, kemudian timbah lagi suatu masalah, maka akan sulit kita husnuzon sama dia. Walillahi matsalul a'la. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau punya hubungan buruk sama Allah, kita beribadah malas, apalagi sampai tidak beribadah. Kalau ada musibah, pasti otak kita, aduh ini kayaknya saya dicoba, saya diadab nih sama Allah, ya tidak? Aduh kayaknya saya ini dikasih hukum nih. Pasti kita otaknya kayak begitu. Beda kalau kita hubungan baik sama Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah benar, kita taat, maksiat kita tinggalin, tak dapat musibah, pasti kita bilang, ini Allah kasih saya, membuat saya upgrade diri mungkin gitu. Kita bisa husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya biar bisa husnuzon kepada Allah, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau kita bisa baik sama Allah, kita akan mudah husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tadi menyebutkan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini bergantung prasangka apa? Hambaku. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia prasangka baik kepadaku, dia dapatkan kebaikan tersebut. Kalau dia prasangka buruk kepadaku, dia akan dapatkan keburukan tersebut. Tergantung kita mau persepsikan kemana. Misal dapat ujian, kita bilang, aduh ini kayaknya saya habis ini. Allah akan hukum saya, Allah akan azab saya. Jadi itu jamaah. Tapi kalau antum bilang, mudah-mudahan ini ada kebaikan dari musibah ini, supaya saya lebih baik, insya Allah akan datang kebaikan tersebut. Mungkin Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang dia dapat musibah, kemudian dia suudzon sama Allah, ini berarti musibah di atas musibah. Tapi kalau ada orang dapat musibah, kemudian dia bisa prasangka baik kepada Allah, ini musibah akan berubah jadi apa? Nikmat. Tinggal pilih, musibah di atas musibah atau musibah berubah jadi apa? Nikmat. Maka ini poin yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kemudian kata beliau masih dalam husnudzan. Wa husnudzanni billahi yusahibul muslim fi jami' umurihi wa ahwalihi wa syu'unihi hatta akhir lahdatin min hayatihi. Kata beliau, kalau kita semua di setiap waktu kita harus husnudzon. Kemudian tadi di awal beliau menyebutkan harus, apalagi di hal-hal genting. Beliau ingin contohkan di antara hal yang paling genting yang harus kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, hatta akhir lahdatin min hayatihi, yaitu tatkala sakratul maut. Apa sakratul maut? Li'anna al-khaira kullahu biyadillah, kata beliau, karena semua perkara kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadbirul umuri kullaha raji'un ilaih, dan semua pengaturan alam semesta ini semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa jami'u ma yarjuhu al-'abdu wa yu'ammiluhu min khairid dunya wal akhirati bi taqdirillahi wa tadbirihi. Semua kebaikan yang kita inginkan, yang kita mendapatkan di dunia juga di akhirat, itu semua berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang di sini ada poin penting yang harus kita garis bawahi. Kata beliau, bahkan kita ini harus senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kapan tadi? Sampai sakratul maut. Jamaah, ada enggak kira-kira kondisi paling berat setelah sakratul maut di kehidupan kita ini? Saya rasa enggak ada. Seberat-berat apapun ujian seorang hamba, kondisi paling berat itu apa? Sakratul maut. Kita mungkin duit hilang ya, masih bisa cari lagi. Apalagi ya yang dapat musibah biasanya. Adalah musibah berat. Kita masih bisa husnudzon bisa kita cari lagi. Gimana kalau tahu-tahu malaikat pencabut nyawa datang? Ini ujian paling berat, dan kita tahu, kata para ulama, ini hal yang paling menyedihkan. Makanya sampai Nabi SAW pun merasakan namanya sakratul maut. Innalil mauti la sakarat, kata Nabi SAW. Sesungguhnya dalam kematian itu ada namanya sekarat, dan itu sakit, dan semua kita pasti mengalami sakit tersebut. Tapi dibedakan di situ, kata para ulama, bagi orang-orang mukmin sakit itu sebagai rahmat, sebagai penggugur dosa kita sebagai seorang hamba. Tapi bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, itu sebagai siksa buat apa? Mereka. Di situ kata para ulama, kita sedih. Kenapa? Kita akan tahu, kita akan kehilangan, akan berpisah dengan dunia yang kita miliki. Kita akan berpisah dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, dan juga dengan harta-harta yang nggak tahu, mungkin kita akan ketemu kapan lagi, kita nggak tahu. Itu sangat menyedihkan. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan tatkala pencabutan nyawa bagi orang mukmin, ada malaikat-malaikat yang turun, yang mereka menyampaikan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang para malaikat itu akan memberikan kabar bahwasanya, wahai hamba-hamba Allah, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Takut kenapa jamaah? Takut atas masa depan. Ini nasib saya seperti apa? Yahzanun, sedih karena sedih apa atas yang mereka tinggalkan. Nah, dalam kondisi genting seperti ini, kata Nabi SAW, harusnya tetap kita bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seperti itu. Apa dalilnya? Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam. Aku pernah mendengar Nabi bersabda kapan? Tatkala 3 hari sebelum beliau wafat. Beliau menyebutkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian wafat kecuali dalam kondisi
berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon. Dan kalau orang husnudzon tatkala sakratul maut, kondisi-kondisi tatkala dia mau meninggal, dia pasrah, dia akan banyak beristighfar. Dia akan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengakui banyak kesalahan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan berharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tidak husnudzon sama Allah tatkala kondisi sakratul maut, dia akan putus asa. Ya Allah, saya banyak dosa, mampus saya. Dia pasti kan begitu. Mau istighfar jadi sia-sia, kata dia, percuma saya istighfar. Orang dosa saya banyak. Tapi kalau orang husnudzon, dia tahu, dia kenal tentang Allah, dia kenal siapa Allah, akan mudah bagi dia justru banyak beribadah di menit-menit terakhir, ya tidak? Dan dia tahu Allah itu Maha Rahmat. Dan saya sering katakan kepada jamaah, kita masuk surga itu bukan dengan kita bayar dengan amalan soleh kita, tapi kita masuk surga dengan apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu bisa datang dengan amalan yang kecil. Makanya Nabi SAW melarang kita, memerintahkan kita untuk beramal meskipun dengan amalan yang kecil. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Kata Nabi SAW, jangan kalian meremehkan amalan sekecil apapun meskipun hanya senyum kepada siapa? Saudara kita yang kita temui. Ittaqun nar walau bisyiqqit tamr, kata Nabi. Jauhilah diri kalian dari api neraka jahanam meskipun hanya bersedekah dengan setengah biji kurma. Berarti amalan kecil juga bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di menit terakhir. Kalau kita husnudzon, saya dosa banyak tapi pasti Allah akan ampuni saya. Ini kan akan lebih mudah kita mendapatkan apa yang kita sangkakan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Anna inda dhanni abdi bi, kata Allah. Aku ini sesuai dengan prasangka hamba-Ku. Kita lanjut jemaah. Wa ahlul imani billahi azza wajal hum ahlu husnidh dhanni bihi. Kata Syekh Abdul Razak, orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang-orang yang bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. La siyama 'inda wuqu'il ahdatsil 'idham. Apalagi tatkala mereka mendapatkan musibah-musibah berat. Bi khilafi ahli syirki wan nifaq wal alladhi qala Allah azza wajal. Dan ini menyelisihi orang-orang musyrik dan orang-orang munafik yang mereka itu tidak bisa husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ini seakan-akan Syekh Abdul Razak ingin kasih peringatan sama kita, hati-hati. Kalau kita tidak bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita mirip dengan orang-orang munafik dan orang-orang apa musyrik. Apa dalilnya? Di sini beliau sebutkan tentang perkataan orang-orang munafik dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqati wal musyrikin wal musyrikat." Dan Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang munafik dan juga orang-orang musyrik. Kenapa jemaah? Alasannya Allah sebutkan di sini. Dhannina billahi dhannas saw. Karena ternyata mereka suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihim dairatus saw, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah pun murka kepada mereka. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Allah murka, Allah laknat mereka, dan Allah siapkan bagi mereka api neraka jahanam, wasaat masirah, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat berpulang, seburuk-buruk tempat apa kembali. Ikhwani fiddin, yang menjadi perhatian kita dalam ayat ini, Allah sebutkan Allah adab mereka karena mereka suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, suudzon itu hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Bahkan kalau suudzon sampai bertindak sampai hal-hal yang bahaya, bisa terjatuh dalam kekufuran. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau sebutkan di antara bentuk suudzon kita jamaah, terkadang mungkin tidak tertampilkan dari lisan kita, tapi sikap kita. Contoh misalnya, ada orang dapat musibah, kemudian dia ngapain jamaah? Dia marah-marah. Bahkan dia keluhkan musibahnya kepada orang-orang semua. Ini saya dapat musibah begini, ini gimana. Kata Ibnu Qayyim, ini lisan dia tidak mengucapkan, dia tidak suudzon, tapi sikap lisan dia tidak mengucapkan dia suudzon sama Allah, tapi sikapnya itu menunjukkan dia suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia seakan-akan mengeluhkan takdir Allah kepada orang. Paham? Seakan-akan dia mengeluhkan kebijakan Allah. Dia mengeluhkan kehendak Allah kepada manusia. Manusia bisa apa? Kita keluhkan seperti itu. Beda urusannya kalau kita curhat, kita pengen cari solusi sama orang. Tapi terkadang kan enggak, dia cerita ke semua orang. Dia keluhkan. Padahal belum tentu juga orang-orang yang kita curhat itu bisa kasih solusi.
Ini jadi masalah kita, sebagian kita ikhwan dapat masalah langsung ngapain biasanya? Status. Biasanya begitu. Minimal kalau ibu-ibu biasanya bikin love-nya patah. Dia umumkan dulu ke orang-orang. Kenapa dia sedang dapat ujian, dia sedang dapat musibah. Ingat ibu-ibu, para ulama menyebutkan kita kalau mengeluh kepada manusia seakan-akan kita keluhkan Allah kepada manusia. Ini bentuk kalau tidak di alam sadar kita, ini kita sedang suudzon sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita husnuzon, kita enggak bakal ngeluh sama orang. Kita ngeluh kalau kita pengen cari solusi. Ini saya dapat masalah begini, kira-kira solusinya apa ya? Tapi kalau kita umumkan ke semua orang, akhirnya orang tahu semua tentang musibah kita. Ini di luar alam sadar kita, berarti kita sedang suudzon sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dapat musibah langsung kembali. Jangan sampai seperti orang-orang munafik, orang kafir. Mereka diadab sama Allah, ternyata kenapa? Gara-gara mereka suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam peperangan akhirnya kaum muslimin hampir kalah, mereka suudzon, mereka mengatakan Allah pasti akan hancurin kita ini sebagai orang menghancurkan Rasulullah SAW. Mereka suudzon kepada Allah bahwasanya Allah akan menghancurkan kaum muslimin. Ini enggak boleh, kita sebagai orang muslim tidak boleh melakukan hal seperti itu. Selanjutnya kata Syekh Abdul Razak, wa qadim tadahallahu hala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa husna dhannihim bi rabbihim yauma Uhudin. Hina talaqa saful ahli iman wa safu ahli kufri wal isyraki billah. Kata beliau, lihat dalam Al-Quran Allah itu memuji para sahabat radhiyallahu taala anhum. Puji mereka kenapa? Karena mereka berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat genting. Kapan itu? Yaitu tatkala perang Uhud, di mana kaum muslimin bertempur dengan kaum musyrikin. Ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz tus'iduna wa la talwuna 'ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa atabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu 'ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Thumma anzala 'alaykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yakhsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah." Jamaah, ini ayat berbicara tatkala terjadi perang Uhud. Kan kita tahu dalam perang Uhud kaum muslimin di awal-awal peperangan mereka menang. Mereka apa? Menang. Tapi gara-gara kesalahan sebagian para sahabat dan mereka sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terjadi balik arah. Akhirnya yang tadinya menang terjadi kalah. Gara-gara apa? Ada strategi di bukit di Jabal Rumah. Di situ Nabi SAW perintahkan kepada sebagian para sahabat untuk tetap standby di situ. Kenapa? Ini untuk menghalau kaum musyrikin untuk bisa menyerang kaum muslimin. Tatkala terjadi peperangan, di awal-awal peperangan kaum muslimin menang. Bahkan kaum musyrikin udah kabur semua tatkala itu, sampai meninggalkan apa? Ghanimah mereka. Maka orang-orang yang ada di atas Jabal Rumah, mereka berijtihad. Mereka mengatakan kayaknya sudah kita sudah mati, kemudian burung-burung itu ngotok-ngotok kepala kita, kalau belum ada perintah jangan dulu turun. Demikian juga kalau kita sedang menang, kalau belum ada perintah jangan turun. Maka tatkala itu sebagian para sahabat di atas berijtihad. Mereka mengatakan peperangan sudah selesai. Orang para sahabat sebagian sudah ngambil ghanimah, akhirnya mereka pun turun. Dan kita tahu di situ ada Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Yang tatkala itu Khalid bin Walid masih musyrik. Dan beliau punya strategi yang sangat luar biasa. Makanya Khalid kalau memimpin perang nggak pernah kalah. Sampai-sampai di zaman Umar bin Khattab, Khalid itu dilengsarkan. Kenapa? Umar takut para kaum muslimin ini tawakalnya sama siapa? Khalid. Karena mereka mengatakan kalau Khalid yang mimpin udah kita menang. Makanya Khalid digeser sama siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kisah ringkasnya jamaah semua taala. Maka tatkala Khalid akhirnya menguasai Jabal Rumah, maka akhirnya kaum muslimin pun kocar-kacir. Kaum muslimin kocar-kacir. Kaum musyrikin balik, akhirnya kaum muslimin ini dikejar. Karena tatkala itu peperangan terjadi dua arah. Dan Nabi SAW sejak awal tidak mau berperang dengan dua arah karena jumlah kaum muslimin itu sangat sedikit. Akhirnya kaum muslimin pun kocar-kacir, akhirnya semua balik mundur. Makanya Allah ceritakan, "Idz tus'iduna wa la taluna 'ala ahadin."
Ketika kalian lari naik ke atas dan tidak menoleh kepada siapapun, akhirnya mereka mundur, lari dari apa? Peperangan. War rasulu yad'ukum. Padahal tatkala itu Rasul manggil kalian, hei, balik. Apa kata Allah? Fa'athabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Gara-gara sikap kalian ini, akhirnya Allah pun berikan kesedihan di atas kesedihan kepada kalian. Apa kesedihan di situ? Kalau kita baca penjelasan para ulama, di situ akhirnya tersebar bahwasanya Nabi meninggal, Nabi wafat di peperangan tersebut. Mungkin sebagian sahabat sedih, tidak mau lagi perang, ngapain perang? Nabi udah enggak ada. Apa selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala? Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan. Setelah mereka dapat ujian kesedihan yang sangat mendalam, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah pun setelah mendatangkan ujian, Allah berikan rasa aman kepada mereka. Kenapa? Akhirnya mereka sadar bahwasanya Nabi masih ada, mereka harus kembali berperang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi jamaah? Anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan. Allah pun kasih ketenangan kepada mereka. Ketenangannya berupa apa? Nu'asan. Ngantuk jemaah. Allahu Akbar. Lagi perang apa? Ngantuk. Yaksha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Adapun sebagian orang yang ada penyakit hati dalam hati mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum, yang mereka merasakan cemas dalam diri mereka. Kenapa? Karena mereka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala peperangan itu terpecah orang-orang mukmin ada dua. Yang satu pertama orang-orang mukmin yang benar-benar mukmin, yang satu orang-orang munafik. Orang-orang yang imannya lemah. Yang mereka ini tatkala terjadi kocar-kacir kaum muslimin, mereka suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, aduh kayaknya kita bakal kalah nih. Kayaknya kaum muslimin bakal hancur nih. Aduh kayaknya Nabi SAW akan meninggal nih. Mereka suudzon seperti itu. Adapun kaum muslimin yang benar, mereka tidak sampai seperti itu. Maka apa yang terjadi dari dua kelompok seperti ini? Yang ini Allah kasih ketenangan. Bahkan sampai berperang itu sampai ngantuk jamaah. Maka dalam nanti saya akan bacakan dalam riwayat, sampai seorang sahabat perang itu pedangnya jatuh-jatuh. Allahu Akbar. Dia mau perang, pedangnya jatuh. Kenapa? Saking kok bisa perang ngantuk? Tidaklah orang ngantuk kecuali apa? Tenang, nyaman. Yang satu justru ketakutan, cemas. Allah kasih ketakutan sama dia. Kenapa? Dia suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama, faedah ini dampak bagi seseorang kalau dia tidak bisa husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang husnudzon sama Allah, dia bakal tenang. Tapi kalau orang yang tidak bisa husnudzon bahkan suudzon, dia akan cemas pada dirinya. Kenapa? Dia akan menyadarkan dirinya kepada dirinya sendiri, bukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Ini Syekh Abdul Razak menukilkan riwayat dari para sahabat yang mereka merasakan ketenangan tatkala perang Uhud. Bayangkan. Kata Abu Talha, "Ghasyianan nu'as wa nahnu fi masafina yauma Uhud." Kita ini tertimpa ngantuk, bayangkan jemaah. Tatkala kita dalam peperangan saf perang Uhud. Fa kuntu fi man ghasyiyahun nu'as yauma id. Dan saya salah satu orang yang rasa ngantuk tatkala itu. Faja'ala sayfi yaskhut min yadi wa akhudhuhu wa yaskhut wa akhudhu. Saya perang, kata dia, saya mau berperang, pedang saya jatuh. Jatuh bukan karena enggak kuat, tapi apa? Ngantuk. Ambil lagi, baju lagi, pedang jatuh lagi. Ngantuk. Qala wa ta'ifatul ukhra wal munafiquna laysa lahum hammun illa anfusuhum. Ajbanu qaumin wa ar'abuhu wa akhdhaluhu lil haqq. Yadhunnuna billahi ghairul haqqi dhannal jahiliyah. Kadzubu imanihim ahlus syakkin wa raibatin fillahi azza wajalla. Adapun kelompok satunya, mereka ketakutan, mereka khawatir. Kenapa? Mereka tidak bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menyangka Allah akan menghancurkan kaum muslimin. Ini dibawakan oleh Syekh Abdul Razak jamaah semua taala sekali lagi untuk menegaskan kepada kita bahwasanya dalam kondisi apapun harusnya kita bisa husnudzon kepada Allah. Lihat dalam perang Uhud, dalam perang yang genting, padahal mereka sudah hampir hancur ini. Kaum muslimin kocar-kacir. Tapi mereka masih husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah kasih ketenangan, kenyamanan sampai-sampai berperang dalam masa ngantuk. Adapun sebagian orang yang lain justru mereka merasa kesusahan, khawatir, cemas terhadap diri mereka. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala mu'alliqan ala qauli Abi Talha. Perkataan Abu Talha tadi, Ibnu Katsir
mengomentari, beliau mengatakan huwa kama qala fa inna Allah azza wa jalla thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum ya'ni ahlal iman wal yaqin was thabat wa tawakkulis shadiq wa humul jazimuna bi anna Allah sayansur rasulahu wa yunjizu lahu ma'mulahu. Siapa orang-orang yang diberikan ketenangan tadi, maksudnya rasa ngantuk sampai nyaman sekali, tenang sekali, kata Ibnu Katsir, mereka adalah orang-orang ahli iman, orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, orang-orang yang yakin, orang-orang yang kokoh keimanannya, orang-orang yang bertawakal dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakin bahwasanya Allah pasti akan menolong kaum muslimin dan juga rasulnya. Itulah orang-orang yang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Adapun orang-orang yang mereka cemas sama diri mereka, siapa mereka? Kata Ibnu Katsir, la yakshahumun nu'as minal qalaq wal jaza' wal khaf. Orang-orang yang diberikan ketakutan dan kekhawatiran, mereka adalah orang-orang yang tidak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadhunnuna billahi ghairul haqqi dhannal jahiliyah. I'taqadu anal musyrikina lamma dhaharu tilka as-sa'atal faisala wa anal islam qad bada ahluhu. Karena mereka berprasangka bahwasanya ini kaum muslimin bakal hancur semua, bakal habis. Allah akan menghancurkan kaum muslimin. Wa hadza sya'nu ahli ar-raib wasyak idza hasala amrun minal umuril qat'iyyah tahsul lahum hadhihi dhunun syani'ah. Di akhir kata Ibnu Katsir, inilah yang bisa menimpa orang-orang yang keimanan tidak kokoh. Orang-orang yang keimanannya tidak kuat. Kalau dia sudah tertimpa suatu permasalahan yang berat, dia bisa berpaling dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin jamaah. Di antara fitnah yang paling besar nanti akan datang kepada kita namanya fitnah Dajjal. Fitnah apa? Dajjal. Dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati, hal-hal yang aneh-aneh dia bisa buat. Jangankan Dajjal, zaman sekarang banyak Dajjal-Dajjal kecil aja orang sudah tertipu. Dajjal-Dajjal kecil banyak orang sudah tertipu. Orang bisa ini akhirnya ikut, orang bisa ini bisa ikut. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena keimanan tidak kokoh. Keimanan tidak apa? Kuat. Sangat mengerikan. Maka kata beliau sini tadi apa? Husnudzon. Saya baca lagi selanjutnya, masih ada penjelasan beliau tentang husnudzon. Kata beliau, faraqma idhamil ghammi wal karbi alladhi nazala bihim kanu ahla husni dhanni billahi azza wa jal wa thiqatan bihi annahu yansuru awliya'ahu al-mu'minin wa yu'izzu dinahu wa yudhhiruhum ala aduwwihim. Lihat kata Syekh Abdul Razak, lihat para sahabat, mereka meskipun tertimpa musibah yang sangat berat, mereka tetap menjadi orang-orang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwa Allah akan menolong orang-orang yang teguh di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memuliakan agamanya dan memenangkan kaum muslimin atas musuh-musuh mereka. Apa yang terjadi? Allah mengatakan fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin 'adzim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka pun akhirnya kembali dengan nikmat dan karunia Allah. Akhirnya kaum muslimin tidak jadi kalah. Akhirnya mereka selamat dari peperangan tersebut. Kata Allah, mereka kembali dari karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keburukan yang menimpa mereka dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kata para ulama, mereka khilaf para ulama tentang perang Uhud. Kita tahu kan banyak persepsi bahwasanya mereka orang-orang mengatakan perang Uhud kaum muslimin kalah, ya tidak? Yang benar tidak kalah. Hanya saja kaum muslimin terkena musibah. Karena kalau kita bicara kalah, Allah tidak mengatakan kalah. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlim yamsashum su'. Bahkan Allah menyebutkan mereka pulang, mereka kembali dengan nikmat dan karunia Allah. Berarti mereka tidak kalah perang Uhud itu. Hanya saja mereka sedang tertimpa musibah sebagai ujian dari Allah kepada kaum muslimin. Qala Ibnu Qayyim wa kullama kana al-'abdu hasanadh dhanni billah wa hasanar raja'i lahu sadiqat tawakkuli alayhi fa inna Allah la yukhayyibu amalahu fihi albatta. Fa innahu subhanahu la yukhayyibu amala amilin wa la yudai'u amala amilin. Ikhwan, ini bagus perkataan Ibnu Qayyim. Dia mengatakan, semakin seorang hamba berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berprasangka baik atas harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wasadiqat tawakkul, kemudian dia tawakal dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, apa hasilnya? Fa innallaha la yukhayyibu amalahu fihi albatta. Maka Allah tidak akan mengecewakan harapannya sedikit pun. Saya ulang, kapan kita jujur sama Allah tawakalnya, kapan kita husnudzon, kita berharap sama Allah dengan jujur,
Kata Ibnu Qayyim, Allah tidak bakal ngecewain hambanya tersebut. Kenapa demikian? Fa innahu subhanahu la yukhayyibu amala amilin wa la yudayyi'u amala amilin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan harapan hamba-hambanya, dan Allah juga tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal. Artinya jemaah, kapan seorang berhusnudzon, kapan seorang beramal, Allah enggak mungkin nyanyiin dia. Makanya di antara nama Allah, Allah punya nama apa? Asy-Syakur. Allah punya nama apa? Asy-Syakur. Apa makna Asy-Syakur? Allah itu maha bersyukur, Allah itu maha berterima kasih. Kapan seorang hamba beramal sedikit, Allah kasih balas dengan banyak. Allah balas dengan apa? Amalan, pahala yang banyak. Bahkan Allah ganjar di dunia sebelum apa di akhirat. Maka ingat kata Ibnu Qayyim, wala yudayyi'u amala amilin. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba. Dan tatkala kita khususan kepada Allah, itu amalan bukan? Amalan hati. Allah tahu wa ma tukhfis sudur, apa yang disembunyikan dalam hati seorang. Allah tahu kita khususan sama Allah, itu Allah tahu. Dan itu amalan yang paling besar kata para ulama. Amalan hati ini lebih mengena daripada amalan apa al-jawarih. Wallahu taala alam. Ini poin pertama jemaah. Baru satu ternyata husnudzon. Padahal ada berapa? 10. Saya mau singkat, sayang. Soalnya penjelasan Syekh Abdul Razak ini bagus. Ya kita baca aja secukupnya lah, yang dapatnya seberapa. Yang kedua, ikhwani fiddin, nasihat kata beliau. Al-iltija'u ila Allah wal i'tisami bihi azza wa jalla. Kata beliau, hafizahullah taala, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, al-iltija itu maksudnya kembali berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-i'tisam berpegang teguh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razak, fi zamanil qala'il wal ahdathis syadidati yanbaghi lil muslim an yalja'a ila Allah taala. Dalam kondisi gelisah, dalam kondisi-kondisi berat, kata beliau, seorang muslim harusnya berlindung sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'tasim bihi, dan berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhlis lahuddin, kemudian ikhlas memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa yuqbila alaihi bil muhafadzati ala taati, dan kembali kepada Allah, bermuajahah kepada Allah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bu'di amma naha anhu, dan menjauhi apa yang Allah larang. Fa inna hadza min a'dhami ma tanalu bihi tumanina wa yahsulu bihi al-amnu was-sakinah. Sesungguhnya hal yang seperti ini akan mendatangkan ketenangan dan menjaga keamanan dan rasa tentram dalam hati seorang hamba. Kesimpulannya di sini beliau mengatakan, kalau dapat musibah, dapat ujian, maka kembalinya dengan takwa. Dengan apa? Takwa. Ini beda sama kita. Kalau kita kan bukan kita, maksudnya sebagian orang, tatkala dia dapat musibah, dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cari dulu solusi-solusi yang menurut dia yang bisa dilakukan oleh manusia. Padahal seharusnya yang harus kita lakukan pertama kali kita kembali sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada penjelasan selanjutnya. Qala Allah azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa taala dibawakan oleh Syekh Abdul Razak, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh di antara kalian, Allah akan menjadikan orang-orang saleh tersebut akan berkuasa di bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang sebelum kalian itu berkuasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan mereka di atas agama yang Allah telah ridho. Kemudian Allah mengatakan, wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ini yang apa menjadi syahid oleh Syekh Abdul Razak. Dan Allah akan menggantikan ketakutan mereka dengan apa? Keamanan. Ya'budunani la yusyriku nabi syai'a, yaitu mereka orang-orang yang beribadah kepadaku dan menjauhi namanya kesyirikan. Wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun, dan barang siapa yang kufur setelah itu maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Saya ulang jamaah ayat ini. Allah mengatakan begini, Allah berjanji
kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Berarti ini dua syaratnya. Kemudian Allah sebutkan bahwasanya Allah akan menjadikan mereka orang-orang yang berkuasa di bumi, dan juga Allah akan menjadikan mereka adalah orang-orang yang kokoh dalam agama mereka. Kemudian salah satu poin yang Allah sebutkan, Allah akan ganti kesusahan mereka dengan apa? Ketenangan. Allah akan ganti ketakutan mereka dengan apa? Ketentraman, ketenangan. Untuk mendapatkan ini syaratnya tadi dua di awal. Beriman dan beramal saleh. Kapan seorang dapat musibah dia tidak beramal saleh atau dia tidak beriman, udah selesai, hancur tambah hancur. Banyak biasanya ada orang pelarian-pelarian tatkala mereka dapat musibah. Misalnya lagi stres. Stres dimarahin siapa? Banyak dimarahin istri misalnya. Dia kabur. Oleh itu bila dia pergi ke tempat-tempat yang diharamkan sama Allah, mungkin dia pergi ke sebagaimana dilakukan orang-orang lah. Memang benar dia hilang, dapat kelezatan di situ. Tapi setelah itu akan hilang, muncul lagi stres lagi. Kenapa? Seakan-akan dia menghilangkan sakitnya dengan racun baru, yang racun itu mungkin menghilangkan sakit sebentar, habis itu akan muncul penyakit baru. Tidak hilang total. Tapi kalau mau hilang total, ini kuncinya. Kembali kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan apa? Keluar. Fal imanu billahi wal i'tisamu bihi yubaddilul khaufa amna, kata Syekh Abdul Razak. Lihat dalam ayat tadi, beriman dan berpegang teguh taat kepada Allah, itu ganjarannya adalah ketakutan berubah menjadi apa? Keamanan. Wa ru'ba tuma'nina, rasa khawatir, ragu-ragu diganti dengan ketenangan. Wal qalaq hudu'an wasakinah, kemudian kegelisahan berganti dengan ketentraman dan ketenangan apa? Jiwa. Waqad kana min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza jazabahu amrun fazi'a ila shalah. Jamaah praktekkan ini. Kata Syekh Abdul Razak, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau mendapatkan suatu urusan yang berat, suatu yang susah, beliau ngapain? Salat. Kalau kita ngapain jamaah? Ya minimal ngopi. Nabi salat, luar biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yalja'u ila Allah azza wa jalla. Dan Nabi SAW itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuqbilu alaihi wa yad'u. Kemudian menghadapkan dirinya kepada Allah, beliau berdoa. Dalilnya adalah di Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Nabi SAW idza karabahu amrun. Nabi SAW kalau tertimpa suatu permasalahan yang berat, susahan, yang beliau ucapkan adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Zat yang Maha hidup, yang Maha tegak, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku minta tolong ya Allah. Berarti di sini diajarkan apa tahu? Tauhid. Dapat masalah langsung kembali tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh aneh. Ini lagi viral kemarin. Yang orang ngajak untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di komentari yang buruk-buruk. Saya ingin mengatakan gini jemaah, orang yang komentari buruk-buruk tentang ajakan tawakal kepada Allah, ini orang enggak ngerti agama. Kenapa? Tatkala ada orang mengatakan akhir bertawakal kepada Allah, itu tidak menafikan ikhtiar. Kenapa? Kata para ulama, syarat tawakal itu harus ikhtiar. Saya ulang, syarat tawakal itu harus apa? Ikhtiar. Jadi seakan-akan tatkala ada orang mengatakan ini, akhi tawakal sama Allah, insya Allah kasih kemudahan. Itu maksudnya dia menasihatkan gini, ya akhi ikhtiar dulu habis itu tawakal. Itu sudah satu kesatuan, include. Nah kalau ada orang komentari kalimat ini, berarti ini orang sebenarnya mungkin nggak paham tentang makna tawakal, mungkin, Allahu alam. Kalau nggak tahu ya alhamdulillah, mungkin masih jadi ma'dzur. Tapi kalau ada orang sengaja memframing perkataan-perkataan orang yang mengatakan tawakal itu berarti pasrah tidak ngapa-ngapain, ya semua kita tahu kalau kita mau kenyang kita makan, ya tidak. Kita mau punya anak kita harus nikah. Kita mau sehat kita harus olahraga, kita harus makan sehat. Masa kita mau berpasrah dengan apa yang terjadi? Enggak begitu. Maksudnya kita tawakal setelah kita apa? Berikhtiar. Maka ini jamaah semua ta'ala, Nabi SAW tatkala dapat musibah, langsung beliau tauhid. Ingat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Maka ini salah satu ucapan kalau kita dapat musibah, ucapan seperti ini. Di riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan la ilaha illallah al-azimul halim. Lihat.
beliau mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, Al-Azim Al-Alim, yaitu Allah yang Maha Agung dan Maha Penyantun. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah Tuhannya Arsy yang sangat besar. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arsyil Karim. La ilaha illallah Tuhannya langit dan Tuhannya Arsy Al-Karim. Lihat, maksudnya saya ke sini yang saya ingin jelaskan, Syekh Abdul Razak, bahwasanya tatkala dapat musibah langsung ingatnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan dapat musibah ingatnya kemana? Ke backingan dulu. Oh, ngopi. Yang kira-kira yang bisa backing siapa? Siapa nih? Mungkin begitu pikiran kita. Kita ingat manusia dulu. Harusnya kita ingat sama siapa? Allah. Bahkan Nabi menyebutkan kalau sendalmu putus, ingat siapa? Allah. Terkadang kan kita nggak ingat Allah. Kenapa? Kita merasa di dompet kita ada duit, di ATM adalah tinggal kiris, tinggal beli. Kita lupa, padahal harusnya apapun musibah yang terjadi, meskipun sendal putus, ingat Allah yang ngasih itu sendal. Tapi terkadang kita sampai lupa. Apalagi sampai perkara-perkara besar, kalau kita lupa sama Allah, itu udah keterlaluan berarti. Dapat musibah langsung pikir cari backingan. Padahal backingan paling besar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadha idahun bi anna al-qalba 'indama yu'maru bit-tauhid wal ikhlas wal iqbali 'ala Allah azza wa jalla wal iltija' ilaihi yashghalu bi hadzal amr al-'azim alladhi huwa a'dhamul umur wa ajalluha 'ala al-itlaq tadhhabu anhu al-qurbat. Saya ringkas kata Syekh Abdul Razak, kalau ada orang hatinya dipenuhi dengan tauhid, dengan keikhlasan, dengan hati yang kembali kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tertimpa suatu musibah, maka musibah itu akan bisa hilang dengan keyakinan dia kepada siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala. Wa tazulu anhu syada'idul wal humum, maka akan hilang kesempitan dan juga kegelisahan dari diri dia. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari riwayat dari Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'an. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur kemudian terbangun di suatu malam. Kemudian tiba-tiba beliau berkata, Subhanallah, madza anzalallahu minal khazain. Subhanallah, apa yang akan Allah turunkan dari pembedarahannya. Wa madza anzalal minal fitan. Kata Nabi SAW, fitnah apa yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, man yuqidu sawahibal hujurat likay yusallin. Siapa yang akan membangunkan istri-istriku untuk salat? Rubba kasiyatin fid dunya 'aribatin fil akhirah. Kata beliau, betapa banyak wanita yang berpakaian di dunia namun telanjang di akhirat. Artinya di sini Nabi SAW, Ummu Salamah cerita bahwa suatu ketika Nabi tidur, kemudian Nabi merasa ada kekhawatiran tentang dunia, fitnah-fitnah. Kemudian di situ ada statement Nabi, diksi Nabi menyebutkan, siapa yang bangunin istri-istri saya? Maksudnya apa? Untuk menghadapi musibah-musibah itu harusnya bangun apa? Salat. Seperti itu. Jadi kembali menghadapi ujian, menghadapi musibah dengan apa? Salat. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, fa arsyadan nabiyyu ila ibadatillahi azza wa jalla wa ta'ati bis salati wal iqbali alaihi wal i'tisami bihi. Dalam riwayat tadi Nabi ngajarin kita kalau tertimpa suatu musibah berat, maka kembalinya itu kembali kepada Allah dengan apa? Melaksanakan salat. Makanya tadi Nabi menyebutkan siapa nanti yang akan membangunkan istri-istriku untuk apa? Salat. Waqad qala ta'ala wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala, faqad hudiya, maka dia akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dalam riwayat Nabi SAW menyebutkan, al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Barang siapa yang beribadah di masa harj itu masa fitnah, maka pahalanya seperti dia berhijrah kepada aku. Artinya seperti para sahabat yang berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Wa la'alla sababa idhami sya'nil ibadati wa makanatiha fil harji anna aktsaran nas fil fitan yakfuluna anha. Jamaah perhatikan. Nabi menyebutkan tadi orang yang beribadah di masa fitnah itu pahalanya besar. Pahalanya seperti para sahabat yang mendapatkan pahala hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Kok bisa? Misalnya di zaman sekarang ini terjadi fitnah, terus kita sibuk ibadah, kita bisa mendapatkan pahala seperti orang berhijrah. Kata Syekh Abdul Razak, hikmahnya mungkin kalau terkadang ada musibah, ada fitnah, biasanya orang sibuk dengan fitnah tersebut.
Yang kesibukan tersebut akhirnya melalaikan orang untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya sering kita lagi fokus sama suatu permasalahan atau suatu fokus sama suatu yang viral, itu di algoritma kita yang muncul itu terus. Dan sudah muncul kita klik lagi, ulang-ulang. Kita fokus sama apa perkembangan dari berita tersebut. Akhirnya fokus kita terhadap perkembangan masalah itu akhirnya melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngikutin berita di medsos itu enak tidak Ibu? Bapak Ibu? Lezat. Kita baca, perkembangannya begini, perkembangan begini. Enak dibaca. Nah, lezatnya ini akhirnya melalaikan orang untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang meninggalkan kelezatan ini layaknya seperti orang yang berhijrah di kota Mekah menuju kota Madinah. Ini para sahabat tatkala di kota Mekah jamaah nyaman. Rumah ada, keluarga ada, saudara-saudara ada, semua lengkap. Mereka hidup bisa bersama saudara-saudara mereka, anak istri. Tapi sebagian mereka harus hijrah ke kota Mekah, kota Madinah. Meninggalkan kenyamanan. Bahkan sebagian para sahabat hartanya diambil sama orang-orang Mekah. Sebagian sahabat, seorang sahabat saya lupa namanya, dia mau pergi hijrah ke kota Madinah, kata orang Mekah, kok enak aja kau hijrah. Kalau kau mau hijrah, kau ini pendatang. Kau kesini dulu miskin, sekarang kau dapat harta banyak. Sekarang kau mau bawa harta-harta ini ke kota Madinah, nggak boleh. Kau taruh hartamu di sini, kau pergi. Kata dia beneran. Kalau saya taruh harta ke sini, saya boleh pergi ke Madinah. Kata para sahabat, kata orang-orang Quraisy, iya. Kata dia, wallahi, demi Allah, saya persaksikan hartaku saya kasih kalian. Yang penting saya bisa pergi hijrah kemana? Kota Madinah. Berarti ada kenyamanan, kesenangan yang ditinggalkan. Maka demikian juga tatkala kita di masa fitnah jamaah. Ngikutin hal-hal yang viral itu enak. Ini contoh kecil. Ngikutin yang viral-viral itu enak. Perkembangannya gimana sih ini? Tapi kalau ada orang bisa meninggalkan kenyamanan ini, keenakan ini, maka dia bisa disebut sebagai seorang yang sedang berhijrah. Kenapa? Dia tinggalkan kenyamanan, kelezatan yang dia bisa dapatkan demi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Jauzi, wa idza ammatil fitanu istaghalatil qulub wa idza ta'abbada hina idzan muta'abbidun dala ala quwwati istighali qalbihi billahi azza wa jalla fayakthuru ajruhum. Barang siapa, kata beliau, apabila fitnah itu sudah meluas, kemudian hati-hati orang sibuk sama fitnah tersebut. Orang kan kalau sudah ada fitnah kan, gimana sih kan gitu. Kila waqal. Cari terus perkembangannya. Tapi kalau ada orang yang tetap beribadah kepada Allah, kata Ibnu Jauzi, dalla ala quwwati istighali qalbihi billahi azza wa jalla. Maka ini menunjukkan orang tersebut punya hati yang kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, saya ingatkan kembali hadis ini atau permasalahan ini. Syekh Abdul Razak sedang bicara tadi tentang apa? Peperangan di negeri Teluk. Kan orang tatkala itu sibuk, ini perangnya sampai mana? Ya mungkin kita juga bisa praktekkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan yang sehari-hari mungkin lagi ribut di tetangga kita atau seperti apa, kita cari tahu terus perkembangannya, padahal nggak ada manfaat buat kita. Min husni islamil mar'u tarku ma la yani. Di antara keelokan keislaman seorang, dia tinggalkan apa yang tidak penting buat dia. Kalau ada orang bisa meninggalkan itu, dia fokus atau mending saya berzikir, mending saya ngaji, mending saya baca Quran. Kata Ibnu Jauzi, dalla ala quwwati istighali qalbihi billahi azza wa jalla. Ini menunjukkan orang ini hatinya kuat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya? Fayaksuru ajruhu. Maka pahalanya akan banyak yang dia dapatkan. Seperti pahala tadi siapa? Orang yang berhijrah di kota Mekah menuju kota Madinah. Wallahu taala, ini poin yang keberapa? Kedua, yaitu kembali minta perlindungan sama Allah dan berpegang teguh dengan ketaatan kepada Allah. Kita bisa simpulkan ini berarti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi jemaah. Al-wasiyatu tsalitsa al-yaqin bi wa'dillahi bi nasril mu'minin wa khizlanil kafirin. Kata beliau, wasiat ketiga yang beliau sampaikan, harus yakin dengan janji Allah, bahwasanya Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang mukmin dan Allah akan menghancurkan orang-orang kafir. Saya ulang, yakin bahwasanya Allah akan menolong orang-orang mukmin dan Allah akan menghancurkan orang-orang kafir. Faqad takaffala Allah azza wa jalla bi nasri ahli al-iman bi hifdzi ahli ad-din wa wa'ada bidzalika fi kitabihi wa wa'duhu haqqun wa kalamuhu sidqun. Fal ma'alun nasru wal aqibatu lil mu'minin wal khizlanu waqi'un bil kafirin wa labud
Kama qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malahum. Di muqaddimah beliau menyebutkan Allah itu janji sama manusia, sama hamba-hambanya. Allah itu akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu Allah janjikan dalam Al-Qur'an. Dan kalau Allah sudah berjanji, wa'duhu haqqun, kata Allah. Kata Syekh Abdul Razak, janji Allah itu pasti terjadi. Pasti apa terjadi? Wa kalamuhu sidqun. Dan perkataan Allah atau firman Allah itu benar-benar pasti terjadi. Fal ma'alun nasru wal aqibatu lil mu'minin. Dan itu yang janji Allah, Allah mengatakan Allah akan menolong orang-orang mukmin, dan orang-orang kafir Allah akan kasih kehancuran. Walabud, kata Syekh Abdul Razak, dan pasti. Beliau ingin menekankan bahwasanya orang kafir itu pasti akan hancur. Sebagaimana firman Allah, Allah menyebutkan in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan hati-hati kalian, kaki-kaki kalian. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Adapun orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan celaka, wa adalla a'malahum, dan amalan-amalan mereka itu akan terhapus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini janji Allah menyebutkan siapa yang menolong Allah, maka Allah akan tolong dia. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan tidak ada kemenangan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Dan sungguh Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu benar-benar maha kuat dan maha perkasa. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Beda sama kita. Kita kadang janji tapi tidak terpati. Akhi bisa datang enggak? Siap 86. Padahal dalam hati enggak bisa datang. Tahu-tahu pas hari H, akhi afwan qadarullah, udah pakai dalil. Qadarullah. Kalau sejak awal enggak bisa datang. Tapi kalau Allah, wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah. Allah itulah janji Allah, Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi banyak manusia yang tidak paham, tidak ngerti dengan janji Allah. Wa qala azza wa jalla fi khizlanil kafirin wa qasmi dhuhurihim wa qat'i dabirihim wa ja'lihim ibratan lil mu'tabirin wa idatan lil mutta'idhin alaihim dairatus saw. Kata Syekh Abdul Razak, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan Allah janji Allah akan menghancurkan orang-orang mukmin. Dan ini sebagai bentuk pelajaran buat orang-orang yang mengambil pelajaran. Allah mengatakan alaihim dairatus saw. Maka bagi orang-orang kafir mereka akan mendapatkan kebinasaan yang sangat apa? Buruk. Wa syawahidu dzalik fit tarikh katsiratun, kata beliau. Dan kalau kita melihat dari sejarah sudah banyak, la tuhsa, sangat banyak, wa adidatul la tustaqsa. Kalau kita mau hitung-hitung enggak bisa, kayaknya terlalu banyak. Fa huwa azza wa jalla yumli lidh-dhalim wa la yuhmiluhu wa idza akhadahu baqtah. Kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, Allah itu terkadang biarin dulu. Mungkin kita lihat sekarang ada orang-orang mungkin mereka menyiksa, menzalimi orang-orang muslim, orang-orang mukmin, biarin aja. Kata Allah, Allah itu tidak biarin. Kata Syekh Abdul Razak, Allah tidak biarin. Tapi Allah tangguhkan. Supaya apa? Supaya azab mereka lebih pedas lagi, lebih perih lagi nanti di akhirat. Nanti Allah biarin. Kapan sekali Allah ambil, maka tidak ada yang bisa lepas dari pengambilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, innallaha azza wa jalla yumli lidh-dhalim. Allah Subhanahu wa taala itu memberi penangguhan kepada orang-orang zalim. Fa idza akhadahu lam yuflithu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menghukumnya, maka tidak ada yang bisa lari, tidak ada yang bisa lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi membacakan firman Allah, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimatun inna akhdahu alimun syadid. Dan demikianlah adab Allah Subhanahu wa taala yang mengadab negeri-negeri yang berbuat zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih dan sangat keras. Ini poin ketiga jemaah semua taala, kata beliau, yaitu yakin. Harus apa? Yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita enggak sabar. Terkadang kita tidak apa? Sabar. Ceritanya Nabi Ibrahim, Ibu, Bapak Ibu. Nabi Ibrahim itu pernah mau dizalimi sama kaumnya, mau dilemparin ke mana?
ke api sangat besar. Tatkala Nabi Ibrahim habis menghancurkan berhala-berhalanya orang-orang kafir. Maka tatkala itu pemimpin-pemimpin orang-orang itu kaumnya mereka mengatakan, bikin kubangan api yang sangat besar. Kenapa? Mereka ingin bakar Nabi Ibrahim. Bahkan disebutkan sampai nenek-nenek, ibu-ibu yang tidak bisa apa-apa, mereka bantu buat nyari kayu, buat bakar, bikin api yang sangat besar untuk membakar Nabi Ibrahim. Apakah di penghujung itu Nabi Ibrahim masih sampai tidak yakin? Nabi masih yakin. Nabi Ibrahim akhirnya dilemparkan dibukakan bajunya, ditelanjangin. Makanya satu kemuliaan nanti orang manusia yang paling pertama kali yang diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Nabi Ibrahim. Karena Allah ingin muliakan Nabi Ibrahim tatkala beliau dizalimi sama kaumnya. Tatkala dilemparkan ke api, apakah beliau masih tidak yakin sama Allah? Beliau mengatakan kayaknya saya habis nih. Ternyata enggak. Dia bilang apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang memberikan saya pertolongan. Akhirnya Allah jadikan api itu jadi apa? Dingin. Lihat, saya sering kasih contoh juga Nabi Musa alaihissalam. Yang Nabi Musa dikejar sama Fir'aun, kemudian akhirnya tersendat di depan laut. Udah gak bisa kemana-mana. Kata pengikut Nabi Musa, kayaknya kita ketangkap nih. Kata Nabi Musa, enggak. Allah pasti tolong saya. Apakah tatkala Nabi mengatakan Allah pasti kasih hidayah, tolong saya, pasti dia sudah tahu Nabi Musa, Allah akan memerintahkan Nabi Musa untuk pukul tongkat kemana? Ke laut. Akhirnya laut kebuka. Enggak ada, belum ada arahan seperti itu. Tapi Nabi Musa masih yakin pasti Allah tolong. Akhirnya apa? Allah kasih perintah kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke laut, akhirnya mereka bisa lewat selamat. Contoh juga Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW tatkala hijrah ke kota Makkah menuju kota Madinah, beliau sembunyi di gua. Di gua sama siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tatkala sembunyi di gua, ternyata qadarullah orang-orang kafir Quraisy mereka nemu jejak Nabi SAW. Akhirnya mereka jalan sampai di atas kepala Nabi Muhammad SAW. Makanya tatkala itu Abu Bakar sampai ketakutan. Ketakutan bukan takut ditangkap, tapi takut kalau Nabi ditangkap. Kalau Nabi ditangkap selesai, nggak bisa lagi mau berdakwah. Makanya ini dalil bahwasanya nggak benar yang riwayat menyebutkan tatkala sembunyi di gua tiba-tiba ada pohon kurma tumbuh, tiba-tiba ada laba-laba, apalagi jemaah. Banyak riwayat nggak jelas, riwayatnya lemah. Yang benar nggak ada apa-apa. Kaki-kaki mereka itu sudah di atas kepala Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar. Tapi lihat Nabi Muhammad masih yakin. Nabi menyebutkan apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih. Allah pasti tolong apa? Kita. Dan benar Allah pun tolong. Maka yang saya ingin kasih faedah di sini jemaah, kita harus benar-benar yakin sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Biasanya pertolongan itu muncul di akhir-akhir. Sampai kita nggak bisa apa-apa lagi. Sampai hati kita benar-benar berserah sama Allah, barulah pertolongan datang. Tapi biasanya kalau kita masih bergantung sama selain Allah, mungkin sama fulan, sama backingan ini, kadang belum datang itu pertolongan. Sampai kita benar-benar tawakal sama Allah, baru akan datang pertolongan. Maka sejak awal langsung tawakal sama Allah, supaya pertolongan itu lebih cepat datang. Wallahu taala alam. Masih ada waktu. Masih. Al-wasiyatur rabi'ah. Dapat yang keempat ya, alhamdulillah. Tadi saya target 5. Al-ilmu bi anna kulla ma yaqa'u innama huwa bi taqdirillahi azza wa jalla wa hikmati. Kita harus paham, kata beliau, semua yang terjadi ini berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala dan juga hikmahnya. Saya ulang, berarti musibah, ujian yang akan terjadi semua ini yang menimpa kita semua atas siapa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan lagi. Inna jami'a ma yaqa'u minal umur innama huwa bi taqdirillahi azza wa jalla. Fama sya'allahu kan wa ma lam yasha' yakun. Semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak bakal terjadi. Fala yaqa'u syai'un fi hadzal kaun min harakatin aw sukunin wa hayatin aw mautin wa khafdin aw raf'in illa bi masyiatillah wa hikmati. Maka semua yang terjadi di atas muka bumi ini, yang bergerak, yang diam, yang mati, yang hidup, yang jatuh, yang terangkat, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Wa fil Qur'anil Karim ma yazidu ala arba'ati mi'ati ayatin.
Kata beliau dalam Al-Quran itu lebih dari 400 ayat yang menjelaskan tentang permasalahan seperti ini. Kullaha bimasyiatillahi azza wa jal wa annal amra kullahu biyadihi falahul amru min qabl wa min ba'du. Fal mulku mulku, kata Syekh Abdul Razak. Maka kerajaan itu kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Wal amru amruhu. Segala urusan adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu ma yasha wa yaqdi ma yurid. Allah menghendaki apa yang Allah kehendaki dan Allah menjatuhkan hukuman kepada Allah yang ingin kehendaki. La mu'aqqiba li hukmihi wa la radda li qada'i. Tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak ada yang bisa menghalangi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahum min ba'di. Rahmat Allah itu Allah bukakan kepada siapapun, kepada manusia, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Allah kalau sudah ingin ngasih rahmat kepada seorang hamba, enggak ada yang bisa nahan. Dan apa saja Allah tahan rahmatnya kepada seorang hamba, maka tidak akan ada yang bisa memberikan rahmat tersebut kepada orang tersebut. Artinya kalau Allah sudah menghendaki rahmat, pasti akan sampai. Tapi kalau Allah tahan rahmatnya, maka tidak akan sampai. Allah juga berfirman, Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, semua penciptaan dan perintah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Ayat yang lain Allah menyebutkan, liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Al-Quran itu bagi siapa di antara kalian ingin menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha. Dan kalian tidak akan menghendaki kecuali apabila Allah telah menghendaki. Saya ulang, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan kalian tidak dapat menghendaki kecuali apabila Allah Rabb semesta alam yang menghendaki. Artinya kita enggak bisa melakukan satu hal kecuali sudah ada keputusan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang-orang Arab dahulu, mereka sering mengatakan gini, ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya pengen begini, kau pengen begitu, tapi Allah menghendaki apa yang Dia inginkan. Terkadang enggak bisa kita menjalankan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sering sekali kita berencana ternyata gagal. Kita berencana mau ke sini ternyata gagal. Enggak bisa. Kita enggak bisa. Makanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala itu Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Al-Bari, Al-Khalq itu menciptakan, Al-Bari itu mewujudkan. Maksudnya mewujudkan apa yang dikehendaki. Kalau kita kan terkadang kita bisa menghendaki tapi tidak bisa mewujudkan. Tapi kalau Allah, apa yang Allah tetapkan maka Allah akan jadikan, wujudkan secara sempurna. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu syai'in biqadar. Semua yang terjadi itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-ajzu wal kais. Bahkan lemah, enggak bisa ngapa-ngapain, itu pun takdir Allah. Wal kais, dan kecerdasan, kemampuan, itu pun juga atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kullu syai'in biqadar hatta wad'uka yadaka ala khaddik. Ibnu Abbas mengatakan semua terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pun tangan yang kau taruh di pipimu juga itu takdir Allah. Sama, kita juga di sini jamaah, semua kita hadir di sini semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya bicara sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendengar, ada yang tidur, semua ditakdir sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhul ajiz wa tarku ma yajibu fi'luhu min umuri dunya wal akhirah wa tasfi'. Ini penjelasan tentang al-ajiz dan juga al-kayis. Tawus mengatakan, adraktu nasan min ashabi Rasulullah SAW yaqulu kullu syai'in biqadar. Saya bertemu dengan para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi menyebutkan semua ini terjadi karena Allah, takdir Allah. Ibnu Qayyim mengatakan, asasu kulli khairin an ta'lama anna ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Di antara asasu kulli khair, pondasi semua kebaikan, kata Ibnu Qayyim, itu meyakini bahwasanya semua yang terjadi itu atas kehendak Allah, dan kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Di sini Syekh Abdul Razak mendokilkan Al-Quran, hadis dan riwayat-riwayat banyak supaya apa? Kita paham, yakin bahwasanya semua terjadi itu karena Allah. Terakhir beliau menyebutkan gini, wa idza ayqana al-mu'minu bihadhihi al-aqidah. Kalau seorang mukmin paham tentang akidah seperti ini, maksudnya semua terjadi karena Allah, qabala ma ya'ridu lahu minasyada'id wal mulimmat bis-sabri wat taslim war ridha. Maka dia pasti akan menghadapi ujian-ujian berat, ujian-ujian yang kesusahan dengan sabar
taslim itu pasrah, dan juga ridha. Kenapa jemaah? Karena dia tahu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Terus mau dia apa? Dalam hadis disebutkan annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang akan menimpamu pasti kena, dan apa yang tidak akan menimpamu pasti tidak akan terjadi. Kita mau ke kiri, kita mau ke kanan, ke depan, ke belakang, kalau Allah sudah takdirkan ya pasti terjadi. Terus ngapain kita marah-marah, terus ngapain kita melakukan tindakan-tindakan yang bodoh? Ahsan, kata Syekh Abdul Razak, sabar, taslim, ridha. Sabar, menyerah, berserah diri, kemudian ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman, maksudnya kalau dapat musibah kemudian dia beriman, ini dari Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah. Allah akan kasih petunjuk dalam apa? Hatinya. Kata Ibn Mas'ud, hiyal musibatu tusibur rajula faya'lamu annaha min indillah fayusallim laha wa yarda. Makna beriman di sini maksudnya adalah dia berserah kepada Allah, kemudian dia ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatus sabri ala aqdarillahi azza wa jalla tatatallabu su'alallahi al-i'ana wa ihtisabal ajri wa tahammul al-masyaq wa mu'alajati nafsi ala thabat. Kata beliau, sabar itu akhirnya tidak diam aja maksudnya. Sabar ini banyak di sini terkandung, yaitu butuh dengan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabar menanggung kesulitan yang dihadapin. Kemudian melatih jiwa untuk menerima kondisi. Wa adamis syiyakati wal jaza'. Kemudian tidak banyak mengeluh dan tidak panik. Fa inna dzalika yurithu hidayatin nafsi. Maka itu akan mendatangkan hidayah dalam jiwa seorang. Watmi'nanal qalbi, membuat ketenangan jiwa. Wal fauz bis sawabil jazil, dan pada ujungnya dia akan mendapatkan pahala yang apa? Yang besar. Jadi makna taslim, makna ridha maksudnya ya itu banyak ibadah di dalamnya. Dia akan mendapatkan kesabaran dengan banyak cobaan. Misalnya dia menahan gangguan, menahan kesulitan, menahan kondisi yang dia sedang hadapi. Ini semua pahala sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendatangkan ketenangan di dunia dan juga pahala yang besar di akhirat. Nabi menyebutkan, man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang bersabar kepada Allah, Allah akan berikan dia kesabaran. Wa man u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar. Dan tidak seorang hamba diberikan sesuatu yang besar melebihi rasa sabar. Artinya kata Nabi, siapa yang diberikan kesabaran berarti dia sedang mendapatkan porsi keimanan, porsi hal yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'alal mu'min an yastahdira anna ma yahsulu minal fitan wal ahdath wasyada'id innama huwa biqadarillah wa waqi'un bihikmati wa imtihanan lin-nasi wa ibtila'an lahum. Kata Syekh Abdul Razak, maka seorang mukmin hendaknya menghadirkan dalam hatinya bahwa segala fitnah, peristiwa, kesulitan yang terjadi ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ada hikmahnya sebagai ujian bagi manusia. Allah menyebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sini Syekh Abdul Razak mendatangkan ayat-ayat yang menyebutkan, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya Allah uji dulu manusia supaya bisa terpecah dari kita di awal, supaya Allah tahu mana yang baik, mana yang bukan. Allah tidak tahu. Allah udah tahu di Lauhil Mahfuz. Cuman Allah kasih ujian itu terjadi supaya apa yang dikehendaki Allah di Lauhil Mahfuz itu benar-benar terwujud. Benar-benar terwujud. Terakhir jamaah, kata Syekh Abdul Razak, wal hayatu kulluha maidan ibtilaan. Kata beliau, kehidupan seluruhnya itu adalah medan ujian. Wadaru imtihan, dan juga tempat cobaan. Wan nasu fiha laisu sawaan, dan manusia di dalamnya itu tidak sama. Faminhum man ya'budullaha ala kharfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Di antara mereka ada orang-orang yang beribadah kepada Allah hanya di tepian. Artinya beribadah dengan iman yang lemah. Akhirnya apa yang terjadi? Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau dia mendapat kebaikan, dia tenang dengan kebaikan tersebut. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau dia mendapatkan keburukan, dia berbalik dari Allah Subhanahu wa taala. Fa khasira ad-dunya wal akhirah wa dzalikal khusranul mubin. Maka dia akan merugi di dunia dan juga di akhirat, dan mereka adalah orang-orang yang benar nyata. Wa minhum man ya'budullaha ala ilmin wa basiratin, dan ada orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan ilmu dan keyakinan yang kokoh.
wa imanan rasikhin wa aqidatin sahihatin, dan akidah yang benar. Fa in asabatu fitnatun sabara fa kana khairan lahu, kalau dia tertimpa musibah dia bersabar dan itu terbaik buat dia. Wa in asabatu ni'matun syakara, kalau dia dapat kenikmatan maka dia bersyukur, fa kana khairan lahu. Wa hadza la yakunu li ahadin illa al mu'min, illa lil mu'min, dan ini tidak terjadi kecuali bagi orang yang mukmin. Fa amruhu kulluhu khairun, semua perkaranya baik. Wa ahluhu wa ahwaluhu kulluha hasanatun thayyibatun wa aqibuhu kulluha hamidah. Dan kata beliau di sini seluruh keadaannya akan baik dan penuh berkah, serta seluruh akibatnya akhirnya terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini poin jemaah saya ingin ulang. Kata Syekh Abdul Razak ini. Poin ini beliau sedang menjelaskan bahwasanya kita dapat ujian, kita harus yakin bahwa ini semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep ini kita harus pasang memang dalam hati kita, semua terjadi pasti dari Allah. Maka mau enggak mau harus yang kita lakukan ya kita berserah sama Allah. Kita ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau jelaskan, orang dapat musibah terkadang terbagi menjadi dua, yaitu orang yang hanya beribadah di tepian-tepian saja, beriman dengan tepian, dan orang beriman dengan totalitas. Nah, orang yang beribadah di tepian-tepian menurut istilah seperti ini, maksudnya orang yang kalau dapat kenyamanan dia bahagia, dia nyaman aja ibadahnya. Tapi pas dapat musibah inilah baru dia teruji. Akhirnya dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang-orang seperti itu jamaah. Makanya saya sering katakan kepada jamaah, kita harus perkokoh iman kita. Kalau kita dalam kondisi-kondisi seperti ini, tenang, nyaman, kita mudah untuk beribadah. Tapi nanti kita bakal diuji suatu saat dengan hal-hal yang berat. Nah, disitulah ujian mulai dicoba. Kita lihat ada orang-orang sebagian jamaah mungkin hidup Islam 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tatkala datang masa-masa sulit, masa-masa tua, sakit dia, akhirnya diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia sudah sakit 10 tahun enggak sembuh-sembuh. Tahu-tahu ada tetangganya atau mungkin saudaranya atau siapalah mengatakan, "Pak, itu datang ke situ, Pak. Ke dukun itu. Kalau ke situ nanti sembuh, Pak. Itu saudara saya kemarin begitu sembuh." Ini kalau orang imannya enggak kokoh, dia bilang, "Iya ya, bisa sembuh." Padahal dia sudah menderita kan sakit. Akhirnya tergiur dengan cobaan tersebut. Datanglah dia ke sana. Kata Pak Dukun, "Kok sembelih ayam hitam, yang kepalanya ada putih, matanya merah." Dicari. Dapat dia sembelih, sembuh tidak? Sembuh. 3 hari mati. Mati syirik. Maksud saya, dia tergoda di ujung-ujung kehidupan. Kenapa? Karena keimanannya enggak kokoh. Maka ujian itu atau keimanan itu baru terlihat nanti pas dapat ujian yang berat. Kalau dalam masa-masa nyaman seperti ini, mudah insya Allah beribadah kepada Allah. Tapi hati-hati dalam musibah-musibah apa? Berat. Maka mau tidak mau kita sebagai seorang beriman, kita harus pupuk terus keimanan kita supaya keimanan kokoh tatkala mendapati ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala kita sampai pada poin berapa? Keempat. Nanti insyaallah kapan-kapan kalau ada waktu. Baru kita lanjut poin yang selanjutnya 5 dan selanjutnya. Wallahu taala jamaah, ini mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kalau ada yang benar mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Kalau ada salahnya saya mohon maaf, ini mudah dari kesalahan saya. Wallahu taala. Ada pertanyaan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, Pak Ustadz. Kita hidup memang akan menghadapi ujian dan cobaan. Bagaimana caranya menghadapi ujian dan cobaan ketika pertama kali musibah itu datang dan menghantam dikala kita tenang, Pak Ustadz? Pertanyaannya sebenarnya jawabannya kajian ini. Jadi gini, untuk membiasakan hati kita akhirnya bisa tenang itu sebenarnya kembali kepada keimanan kita. Ujungnya pada fondasi keimanan kita. Tadi kita sebutkan ada 4 poin, masih ada lagi 6 poin berikutnya. Ini semuanya untuk menumbuhkan keyakinan kita bahwasanya ujian itu datangnya dari Allah dan pasti itulah yang terbaik. Mungkin dalam hadis disebutkan
Al khair makhtarahullah. Atau perkataan, saya lupa ini perkataan Nabi atau siapa, tapi ini benar perkataannya, al khair makhtarahullah. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah ngasih kita ujian, husnudzon itulah yang terbaik buat kita. Maka kalau kita punya keyakinan seperti ini, insya Allah kita bisa bersabar. Makanya Nabi SAW menyebutkan, dan sabar itu bukan nunggu 2-3 hari. Sabar itu kapan? Inda sadamatil ula, kata Nabi SAW. As-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu tatkala hantakan pertama. Hadis diriwayatkan tentang seorang ibu-ibu yang dia kehilangan anaknya. Ini kan musibah yang paling berat mungkin dialami seorang ibu. Anaknya meninggal, kemudian dia di kuburan, dia nangis-nangis. Nabi datang, Nabi bilang, "Bu, sabar." Kata ibu ini, "Kau nggak tahu apa yang saya rasakan." Dia nggak tahu kalau itu Nabi yang apa nasihatin. Nabi pulang, kemudian orang-orang kasih tahu, tadi itu Nabi. Tahu apa? Dia kaget, akhirnya dikejar Nabi ke rumahnya Nabi. Dia cerita di depan rumah Nabi, nggak ada apa-apa, saya bisa langsung ketemu Nabi. Dia ketok rumahnya Nabi, ketemu sama Nabi, Nabi nasihatin, as-sabru inda salamatil ula. Sabar itu tatkala hantakan pertama. Maksudnya kalau kau sabar nanti setelah beberapa hari itu bukan sabar yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sabar yang bernilai pahala besar itu tatkala sadamatil ula, tatkala hantakan pertama. Tatkala dapat ujian langsung mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan seterusnya. Maka untuk mendapatkan yang seperti ini, kita harus punya keimanan yang kuat. Punya keimanan apa yang kuat? Caranya salah satunya kita belajar seperti ini. Kita belajar poin-poin tadi, kita harus husnudzon, kita harus percaya takdir, kita harus berserah diri kepada Allah. Ini semua yang menambahkan keimanan kita sehingga kita bisa menyikapi sabar dengan langsung berserah diri kepada Allah. Tapi kalau kita tidak punya kebiasaan seperti ini, kita akan sulit untuk bisa menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Wallahu taala alam. Ada lagi? Ini pertanyaan bagus, Masya Allah. Di usia saya yang sekarang, sepertinya saya belum mendapat ujian berat. Alhamdulillah, jangan minta-minta. Saya harus bersyukur atas atau suudzon, ataukah hati-hati takut husnudzon, mohon pencerahannya Ustaz. Yang pertama ya kita harus husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai suudzon, suudzon buruk. Gini Ibu, Bapak Ibu, kalau kita suudzon pun itu toh kita suudzon sama diri kita sendiri. Saya kasih contoh, misalnya kita beribadah. Di situ kan ada para ulama menyebutkan ada dua kondisi. Kita berharap dan kita takut, ya tidak? Takut jangan-jangan amalan kita nggak diterima. Tatkala kita takut amalan kita tidak diterima, itu bukan berarti kita suudzon sama Allah. Tapi kita sedang suudzon sama siapa? Sama diri sendiri. Jangan-jangan ibadah saya nggak benar, kurang ikhlas dan seterusnya. Demikian juga tatkala kita dapat kebahagiaan terus. Sisi satu husnudzon kita berharap mudah-mudahan ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu sisi kita juga jangan terlalu senang, khawatir juga. Khawatir jangan-jangan ini istidraj. Jangan-jangan apa Jadi dua-duanya itu harus seimbang. Tapi kalau kita nggak bisa seimbangkan, husnudzon lebih awal. Husnudzon lebih dahulukan. Makanya tadi menyebutkan barang siapa la yamutanna ahadakum illa wa huwa yusinu dzanna billahi azza wajalla. Tidak seorang dia mendapati perkara atau mendapati kondisi sedang mau meninggal kecuali dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan yang terbaik dia tetap bisa dua-duanya, bisa husnudzon dan juga bisa berharap. Tapi kalau dia tidak bisa di tengah-tengah, dia dahulukan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kondisi seperti ini pun demikian. Harusnya dia bisa di tengah-tengah. Dia husnudzon kepada Allah dan dia juga khawatir. Jangan-jangan ini kelapangan yang dibuat sama Allah supaya akhirnya saya tidak mau beribadah kepada Allah. Harus khawatir juga seperti itu. Makanya di dalam riwayat disebutkan ada orang-orang, ada ulama, Allah mengatakan innal insana li rabbih lakanud. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, dalam ayat Allah menyebutkan wahai manusia, apa yang membuat kalian tertipu sehingga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan, ya Allah, kalau saya ditanya seperti ini saya akan jawab, saya tertipu dengan kebaikan-kebaikanmu. Dengan kebaikan-kebaikanmu, curahan-curahan kebaikanmu, akhirnya saya tertipu, akhirnya saya tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisinya di sini dua, tengah-tengah, husnudzon dan juga khawatir jangan-jangan ini ujian yang kita tidak sadari. Wallahu taala alam.
Intinya ini pertanyaan tentang riba. Ustaz lagi susah tapi ada riba apa namanya yang menggoda. Itulah ujian dipertaruh apa ujian keimanan kita dipertaruhkan. Kita lagi susahnya tahu-tahu ada yang apa namanya nawarin riba. Ini kan kalau kita nggak kuat kita akan kembali kepada perkara tersebut. Atau mungkin ada orang misalnya kerja di suatu pekerjaan yang haram, dia keluar. Lagi susah-susahnya ada yang nawarin, mau nggak balik pulang. Gajinya 2 kali lipat semua. Ini hati goyang. Kata setan, kerja aja dulu sebulan buat modal. Maka jangan sampai tertipu. Wallahu alam. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya. Semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah, tetap sehat beserta keluarga, sehingga Pak Ustadz dapat terus berbagi ilmu dengan kami. Amin, amin. Menyikapi banyaknya musibah seperti kenaikan barang-barang ini, Pak Ustadz. Bagaimana kita menyikapinya agar musibah ini bagi sebagian orang menjadi keberkahan bagi kita, Pak Ustadz? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih, Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat satu short movie. Enggak, gini ibu, jangan semua salah. Benar, Allah itu yang ngasih kita rezeki tatkala kita lapang dan Allah juga memberikan rezeki tatkala kita susah. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyempitkan rezeki kalian, maka tetaplah berinfak sesuai dengan kemampuan kalian. Maka kalau kita dalam masalah musibah seperti ini, artinya barang-barang naik susah, kita mau rubah menjadi keberkahan, maka niatkan bahwasanya ini musibah supaya saya lebih bertahan, lebih bisa bersabar sama Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah ingatkan sering, kita dapat musibah, toh kita nggak tahu hikmahnya, taruhlah kita yakin kita punya hikmah, kita sabar, ya tidak? Tadinya mungkin duit telur sekarang satu butir berapa ibu? Misalnya beli sesuatu Indomie lah, 5.000 bisa dapat 2, sekarang cuma dapat 1. Berarti kan kita harus effort lagi buat nyari apa namanya harta buat bisa menghidupkan kita. Ini berarti kan suatu keberkahan yang harusnya akhirnya kita bisa kerja lagi, lebih giat lagi, lebih ikhtiar lagi. Dan kalau kita niatkan untuk wasilah ibadah kita kan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat tadi sabda Nabi, in asabathu dharra sabar. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari kesusahan yang kita dapatkan, maka kita harus apa? Bersabar. Kalau diuji nggak sabar, itu musibah di atas musibah. Musibah di atas musibah. Maka jadikan musibah itu jadikan sebagai nikmat. Tadi kalau ibu tadi mengatakan sebagai keberkahan, bahkan kita mengatakan sebagai nikmat plus keberkahan. Caranya bagaimana? Ya nggak mau kita sabar. Ingat kata Allah dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Inna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Setiap jiwa tidak akan meninggal, tidak akan wafat sampai terpenuhi semua apa rizkinya. Selama kita masih hidup, pasti rizki itu ada, meskipun agak lambat mungkin. Tapi pasti ada. Kita tidak akan meninggal sampai rizkinya semua terpenuhi. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa membuat kita yakin bahwasanya kita insya Allah bisa bertahan dengan ujian. Lihat juga firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuan dia. Selama kita masih bisa hidup dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, berarti kita mampu. Kapan kita tidak mampu, ya kita mati. Kapan kita tidak mampu, ya kita mati. Berarti selama kita masih hidup, kita masih bisa diuji dan kita bisa lawan itu, kita bisa menghadapi ujian. Dan kata para ulama, jamaah ingat, semakin berat ujian, semakin besar pahalanya. Semakin berat ujian apa semakin besar pahalanya. Tapi jangan juga minta ujian. Kayak tadi orang dapat bahagia terus, jangan dia minta ujian. Harus dia bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Wallahu a'lam. Lanjut. Cukup apa gimana? Saya lihat dulu pertanyaannya. Ustadz, apakah mengantuk ketika kajian? Hal ini merupakan dampak khususan kita kepada Allah. Saking nyamannya, enggak lah, ini Allah alam buruk lah. Namanya orang di majelis ilmu harusnya fokus. Berarti ini salah kita, maksudnya seudon sama diri kita sendiri. Jangan husnudon. Ya husnudon berarti ini Allah ngasih tahu kita imannya lemah. Allah ngasih tahu imannya kita lemah.
Apakah jika ana dalam mengingatkan diri selalu mengatakan mungkin nanti besok atau lusa ana wafat, apakah ini bentuk seudon kita kepada Allah? Enggak, ini justru ini bagus. Nabi menyebutkan aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat apa kematian. Kita kalau bermaksiat kata para ulama coba ingat habis maksiat atau mati. Maka kalau kita nasihati diri kita, aduh jangan maksiatlah nanti siapa tahu besok mati gimana belum sempat bertobat. Ini bukan suudzon, justru kita sedang menasihati diri kita sendiri dan ini bagus. Ini sesuai dengan arahan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata para ulama yang membuat orang akhirnya banyak bermaksiat karena lupa mati. Lupa apa? Mati dia pikir hidupnya masih panjang. Saya masih 30 tahun, masih 60 kan Nabi bilang umur 60. Dia enggak tahu orang 35 juga banyak yang mati. 32 juga banyak yang mati dan mati tidak nunggu sakit terkadang. Lagi sehat-sehatnya udah mati. Lagi nge-gym mati. Apalagi tidak nge-gym. Bisa mati lebih cepat. Allahu taala alam. Sampai sini jamaah semua taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salahnya saya mohon maaf. Ini murni kesalahan saya. Dan saya siap rujuk di kesalahan tersebut. Saya tutup subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.